Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom on fire. Kalau saya katakan Shalom on fire, Bapak Ibu jawabnya on fire sambil acungkan tangan dua-dua. Amin, setuju? Oke. Shalom on fire. Sekali lagi, Shalom on fire. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Sedang kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan memperkatakan Mazmur 91. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Nah, sekarang kita akan mendeklarasikan 5 arti Pentakosta ketiga. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan VOP. Shalom saudara, menjalani kehidupan sebagai orang percaya, seringkali kita diperhadapkan pada situasi yang tidak mengenakan, dan rasanya jika dipikirkan oleh akal pikiran manusia, hal itu mustahil untuk bisa kita lakukan dan lewati. Walaupun kita sudah menaati firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, tapi terkadang kita masih mempertanyakan, apakah mungkin Tuhan tolong saya? Saya sudah taat, tapi kok saya belum melihat jawaban Tuhan? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai ketaatan di tengah kemustahilan. Kita akan belajar dari 2 tokoh Alkitab
yang diperhadapkan pada situasi yang sulit, kemudian mereka mendengar perintah Tuhan yang tidak masuk akal. Namun mereka tetap taat akan suara Tuhan dan justru mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang pertama ialah Ishak. Dalam Kejadian 26 ayat 1-6, pada saat itu Ishak menghadapi bencana kelaparan di negerinya. Awalnya, Ishak berencana untuk mengikuti Abraham ayahnya untuk mengungsi ke Mesir. Tetapi Tuhan menampakkan diri dan berfirman pada Ishak untuk tidak pergi dan tetap berdiam di negeri yang Tuhan suruh. Lalu apa yang Ishak lakukan? Ishak memilih untuk taat akan suara Tuhan. Walaupun secara logika manusia, Ishak memikirkan bagaimana mungkin bisa survive dengan tetap tinggal di negeri yang sedang dilanda bencana kelaparan. Bagaimana caranya Ishak dan keluarganya bisa bertahan hidup? Tetapi karena Ishak menaati suara Tuhan, Tuhan menyertai dan memberkati Ishak. Bahkan dikatakan Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Yang kedua kita lihat Paulus. Dalam Kisah Para Rasul 16 tercatat 2 kali Tuhan mengalihkan pelayanan Paulus dan rekan-rekannya. Paulus bermaksud untuk memberitakan Injil ke daerah-daerah baru sesuai dengan panggilannya, yaitu kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Kok Tuhan menghalangi orang yang mau memberitakan Injil ya? Tentu tidak. Tuhan tidak menghalangi orang yang mau memberitakan Injil. Tuhan memiliki rencana lain yang lebih baik bagi Paulus dan rekan-rekannya. Melalui penglihatan seorang Makedonia, Tuhan menuntun Paulus untuk mengabarkan Injil ke daerah-daerah Makedonia. Paulus mengikuti tuntunan Tuhan itu, lalu bersama rekan-rekannya, Paulus mendirikan gereja-gereja di daerah Makedonia. Ishak dan Paulus mempunyai pilihan untuk tidak menaati suara Tuhan karena sepertinya tuntunan Tuhan itu tidak masuk akal. Namun, mereka memilih untuk tetap taat mendengar suara Tuhan, walaupun mereka tidak mengerti apa yang Tuhan sedang rencanakan bagi mereka. Begitu pula dengan setiap kita. Terkadang dalam kondisi sulit, Tuhan menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang justru tidak masuk akal. Kita pun diperhadapkan pada pilihan untuk tetap taat mendengar suara Tuhan atau tidak. Bagaimana supaya kita bisa mendengar dan taat mengikuti suara Tuhan? Ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Pertama, intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat 14 dituliskan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Untuk dapat bergaul dengan seseorang saja, kita harus sering bertemu dan berkomunikasi dengannya, bukan? Demikian juga jika kita ingin bergaul dengan Tuhan. Kita harus meluangkan waktu, memelihara hubungan dan komunikasi dengan Tuhan setiap hari. Dengan itulah kita bisa lebih mengenal dan menaati suara Tuhan. Kedua, pertajam kepekaan rohani kita. Sebagai orang percaya, inilah tanggung jawab kita untuk melatih pendengaran kita dalam mendengarkan suara Tuhan. Melalui doa, pujian, penyembahan, dan merenungkan firman itu siang dan malam, kita melatih kepekaan rohani kita. Dan yang terakhir, kita harus memikul salib. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Memikul salib berarti kita harus taat kepada suara Tuhan, sekalipun sulit. Tentu tidak mudah, maka dari itu diperlukan penguasaan diri dan dibutuhkan buah roh dalam kehidupan kita. Ketika kita taat untuk memikul salib, ketaatan itulah mendatangkan berkat, sebab Tuhan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Memikul salib juga berarti memperkuat dan memperkokoh iman kita kepada Tuhan, apalagi ketika kita diperhadapkan pada situasi yang mustahil. Tahukah saudara, apabila kita mendengar dan menaati suara Tuhan, maka berkat-berkat ini akan mendatangi kita. Berkat keberhasilan dan keberuntungan, tertulis dalam Ulangan 28 ayat 1-2. Berkat kekuatan dan perlindungan, tertulis dalam Matius 7 ayat 24-25. Dan keselamatan kekal, tertulis dalam Yohanes 10 ayat 27-28. Jadi saudara, untuk bisa taat di tengah kemustahilan, kita harus pahami dan percayai bahwa Tuhan memberikan rancangan terbaik bagi kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Walaupun perintah Tuhan tidak selalu mengenakan, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik bagi setiap kita. Pada akhirnya, semua akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan Yesus. Yuk belajar percaya dan taat. Haleluya! Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Serukan haleluya. Haleluya. Haleluya.
Ada berapa banyak yang mengalami sukacita sepanjang minggu ini? Yang mengalami kebaikan Tuhan. Serukan sambil bangkit berdiri. Sorakan haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Sekarang banyak anak-anak sekolah ya. Selamat datang. Selamat ketemu Tuhan Yesus. Haleluya. Mari berikan tos satu dengan yang lain. Katakan, Anda luar biasa pagi ini. Sudah semua? Oke, mari kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan, kita hampiri tata kudus Tuhan. Dan ibadah kedua ini, Tuhan Yesus, kami mau hampiri tata kudus-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami minta kekudusan-Mu ada pada kami Tuhan. Ampuni kami atas setiap dosa pelanggaran kami, mau kami tidak sengaja maupun kami sengaja Tuhan. Ampuni kami, dan bila kiranya Engkau berkenan, persembahan yang kami persembahkan buat Tuhan Yesus, oralah biarlah manis Kau dengar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oralah baya syandara la baya ramayasi. Oralah baya syandara la baya. Mari sembah Tuhan. Oralah baya rala. Angkat suaramu, sembah Dia, angkat suaramu, bermasmur bagi Dia. Oralah baya rala baya rala. Terima kasih. Pengurapan-Mu Tuhan pagi ini atas kami, sehingga setiap kami boleh Tuhan Kau lawat ya Tuhan, lawat setiap kami Tuhan Yesus. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Minta urapan Tuhan pagi ini. Yes Lord. Dan kami boleh melakukan seturut firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Amin. Penuhi aku. Ya. Ku rindu lawatanmu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Yes Lord. Tuhan,
ku rindu lawatanmu. Katakan ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Oh, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawat. Biar saudara saja katakan ku rindukan. Ya Tuhan, kami percaya Engkau ada di tempat ini. Oh, ku rindukan. Saat ini, Yesus, sama-sama ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yang lebih lagi, ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Oh, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yes. Biar musik saja kita sembah Tuhan. Oh, Kau yang rindu pengurapan Tuhan. Oralabaya syaralanarama. Sembah Dia. Yes, Lord. Lebih lagi ku seperti 24 tua-tua tersungkur Tuhan, kami datang dan merendahkan diri kami, melemparkan mahkota kami Tuhan. Yes Lord. Biar api Pentakosta ketiga menyambar setiap kami Tuhan. Mari kita bahasa roh sama-sama. Tuhan, hari-hari ini Tuhan, Kau terus pakai kami, berikan kami roh keberanian ya Tuhan, untuk menyelesaikan amanat agung-Mu. Mari bahasa roh sama-sama, yang sudah bisa bahasa roh, yang belum bisa bahasa roh, panggil Yesus, panggil Yesus. Terus Tuhan, demonstrasikan kuasa-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Syakaralabara, biar kemuliaan hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Kami rindu terus kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Ketika kemuliaan-Mu ada Tuhan, kami tidak ingin pergi dari hadirat-Mu Tuhan. Lawat setiap kami. Yesus Tuhan.
Yesus, Tuhan hadiratmu, Tuhan hadiratmu nyata. Hadiratmu ada di tempat ini Tuhan. Syakarala barala baya shandara la barala barala ba. Orala baya shandara la barala 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 barala. Hadiratmu Tuhan selalu kami rindukan. Lawatanmu Tuhan selalu kami nantikan. Yesus kau Tuhan, Yesus kaulah Tuhan, namamu ditinggikan di atas pujian. Kau bersemayam, kami menyembahmu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tatamu ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datang. Kemuliaan-Mu datanglah, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Ya Tuhan, kami rindu Tuhan. Kamu ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datang. Biar saudara saja katakan kemuliaan. Minta Tuhan penuhi hidupmu. Yes.
Tuhan Yesus. Oralamaya syakara, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, GBI 3 Raksa semua kami pasti mengalami lawatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami mau siap memuji-muji Engkau Tuhan. Kita yang siap memuji Tuhan dengan mantap, sama-sama katakan amin. Sorakan haleluya. Boleh kita lompat 3 kali sambil katakan haleluya. Lompat ya. Lompat, anak-anak lompat, jangan kalah dengan orang-orang dewasa. Haleluya 3 kali. 3, 4. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini, yuk dengan semangat. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini.
bersorak, iblis lari terbirit-birit dari tempat ini. Kita pasti mengalami kemenangan. Sorakan haleluya. DNA kita adalah restorasi Pondok Daud, yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang kami tinggikan, kami agungkan, kami eluk-elukan Tuhan. Sebab kami punya Allah yang dahsyat dan luar biasa Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Dan biar dalam setiap hidup kami boleh melakukan seturut dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi kami semua. Dan Engkau Roh Kudus yang mengcover setiap kami. Yes. Yes Lord. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For of my life I am yours forever. So here I bow. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For of my life I am yours forever. God here and now, God here and now, believe it I, right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours forever. Yours, God here and now, God here and now, believe it I, right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours forever. Yours. Mari bangkit berdiri sama-sama. I bow to lift you high, Jesus. Be glorified in all things. For of my life I am yours forever. God here and Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan ya Tuhan. Glorified, God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours forever.
I am yours, I am yours forever. Kami adalah milik-Mu Tuhan, forever yours. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan, Sang Empunya kehidupan. Kita adalah kepunyaan Tuhan. Dimuliakan Tuhan, ditinggikan Tuhan. Haleluya. Oh ya rabatakarabaya syakaralabatakaralah. Biarlah seluruh hati dan jiwa dari anak-anak Tuhan yang ada di ruangan ini, hati kami terangkat memuji dan memuliakan Engkau. Kami rasakan Tuhan, ada sesuatu di dalam hati kami siang hari ini yang naik, mengangkat, memuji, memuliakan Engkau yang mulia. Tuhan, terima kasih hadirat-Mu ada di tempat ini, di atas pujian penyembahan umat-Mu. Dan kami sungguh percaya kehadiran Tuhan membawa kelepasan buat kami. Kehadiran Tuhan membawa kesembuhan buat kami. Kehadiran Tuhan menghadirkan sukacita, damai sejahtera, pengharapan-pengharapan yang baru. Kehadiran Tuhan membawa kemenangan buat kami semua yang percaya. Kita katakan amin, berikan kemuliaan buat Tuhan. Karena itu tuntun kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Kami tahu kemenangan tidak diperoleh dengan yang lain, tapi hanya lewat tuntunan firman Tuhan. Berbicaralah dan urapi setiap kami. Dalam nama Yesus yang siap diberkati firman Tuhan, katakan amin. Yuk kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Wow, haleluya, puji Tuhan, silakan duduk. Setiap kali saya ada di mimbar GBI 3 Raksa, selalu hati saya ini meluap-luap gitu saudara ya. Dengan kekaguman akan Tuhan. Siapa yang tadi merasakan hatinya ini bergolak dan meluap, memuji dan meninggikan Tuhan? Wow. Yuk tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Ibadah yang kedua ini saya akan berbicara tentang berdoa untuk maksud Tuhan. Berdoa untuk maksud Tuhan. Kapan, situasi yang seperti apa yang membutuhkan kita perlu berdoa untuk maksud Tuhan? Situasi di dalam kehidupan kita yang sulit. Situasi dalam kehidupan kita di mana seolah-olah seluruh yang ada di sekeliling kita seolah berjalan tanpa kendali. Situasi yang kalut, situasi yang membuat putus asa, situasi yang membuat banyak orang depresi, situasi yang membuat orang-orang ketakutan. Di dalam situasi yang seperti itu, kita perlu berdoa untuk maksudnya Tuhan. Siapa yang di dalam kehidupannya belum pernah mengalami situasi-situasi yang tadi saya sebut? Ada enggak kira-kira? Oh enggak ada ya, semua masih hidup ya. Masih ngalamin yang sulit, masih ngalamin yang kacau ya saudara ya. Nah, kita perlu berdoa untuk maksud Tuhan di dalam situasi yang sulit dalam kehidupan kita. Kita akan lihat bagaimana caranya melakukan itu. Tentu kalau ditanya caranya melakukan, kita tahu dari mana? Tahu dari firman Tuhan. Ya, kita akan melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22, di mana murid-murid Yesus, ini boleh dinyalain media yang ada di depan saya supaya saya tahu. Oh, enggak nyala ya? Oke. Ya, pokoknya oke, muncul ya. Sampai di mana kita tadi? Gimana kita melakukan berdoa untuk maksud Tuhan di dalam situasi yang sulit? Gimana kita tahu caranya? Tentu tidak lain adalah dari firman Tuhan. Nah, di dalam firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai 22, kita melihat bagaimana murid-murid Yesus yang diwakili oleh Petrus dan Yohanes, ketika mereka semua sudah dipenuhi Roh Kudus, mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan.
Mereka menyembuhkan orang sakit, mereka membangkitkan orang yang lumpuh. Mereka memberitakan keselamatan dan Injil di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Mereka lakukan apa yang Tuhan mau. Tetapi akibat dari mereka melakukan apa yang Tuhan mau, kesulitan, tantangan, bahkan persekusi menimpa murid-murid Yesus pada waktu itu, diwakili oleh Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes ditangkap, diadili, diperintahkan untuk, diancam untuk tidak lagi memberitakan nama itu, nama Yesus. Ya, saudara, bukankah situasi ini menggambarkan apa yang kita alami dalam hidup kita? Kita berpikir kalau kita baik-baik aja gitu ya, kita lakukan kehendak Tuhan, maka kita pikir semuanya nanti akan berjalan seperti yang kita harapkan. Ternyata kenyataannya bagaimana? Tidak selalu seperti itu. Jadi kita perlu berdoa untuk maksud dan rencana Tuhan di dalam situasi yang seperti itu. Nah, saudara-saudara yang terjadi, jadi Petrus dan Yohanes mengalami persekusi, mengalami hal yang tidak mengenakan. Mereka kembali ke gereja mereka kembali ke tempat para murid-murid yang lain berkumpul, mereka kembali, kalau dalam bahasa kita sekarang ke kul mereka gitu ya. Dan mereka mulai menceritakan apa yang terjadi. Mereka mulai menceritakan bahwa ternyata mengikuti Yesus ada harga yang harus dibayar gitu kan ya. Nah, bagaimana gereja mula-mula meresponi peristiwa yang seperti itu? Berdoa untuk maksud Tuhan. Bagaimana mereka melakukannya? Nomor satu, saudara, mereka ternyata tidak berdoa sembarang berdoa, tapi mereka berdoa seturut firman. Kisah Para Rasul pasal 4, ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25. Firman Tuhan katakan seperti ini, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, ketika teman-temannya Petrus dan Yohanes mendengar apa yang menimpa Petrus dan Yohanes, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia. Saudara perhatikan kata-kata ini. Oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman. Jadi gereja mula-mula pada waktu itu tidak sembarang berdoa. Ya. Biasanya di dalam situasi yang sulit kita berdoa seperti ini. Tuhan, luputkan saya dari situasi yang sulit ini. Tuhan, loloskan saya, keluarkan saya dari situasi yang kelihatannya tidak terkendali. Saya nggak tahu nih Tuhan, kacau balau Tuhan, tolong saya tarik keluar Tuhan. Kira-kira gitu ya doanya. Meskipun doa tersebut tidak salah, saudara, tapi kita mau belajar dari gereja mula-mula, yang waktu itu ternyata doanya tidak seperti itu. Nah, tapi mereka berdoa seturut dengan firman. Saudara, jadi kesimpulannya begini, kalau kita berdoa seturut firman, kita akan menghindarkan diri kita dari berdoa seturut dengan kehendak daging. Berdoa untuk memuaskan keinginan daging. Berdoa untuk sesuatu yang ternyata bukan itu yang Tuhan mau. Dulu itu yang Tuhan mau, tapi sekarang bukan. Kita bisa terhindar dari situasi itu kalau kita berdoa seturut dengan firman. Saudara, di dalam ayat yang ke-25 tadi dikatakan engkau telah berfirman. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia. Doa itu diambil dari Mazmur pasal yang kedua. Coba lihat Mazmur 2 ayat 1, tolong ditampilkan. Untuk membuktikan, sama doanya ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 25 dengan Mazmur 2 ayat 1, sama doanya. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia. Betul ya? Nah, coba kita lihat kelanjutan doa itu menurut Mazmur pasal 2 ayat yang kedua. Dikatakan begini,
Ya, ayat yang kedua, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Ada raja yang bermufakat melawan Tuhan dan yang diurapinya. Siapa itu yang diurapinya? Siapa itu Kristus? Karena Kristus itu artinya yang diurapi. Siapa itu Kristus? Yesus. Jadi akan ada raja yang melawan Yesus dan melawan semua orang-orang yang di dalam Yesus. Mazmur 2 ayat 2 menubuatkan peristiwa itu. Dan gereja mula-mula ketika mereka berdoa seturut dengan firman, sekarang mereka bisa melihat situasi yang ada di depan mereka bukan dengan cara pandang manusia. Coba ya Bapak Ibu, kalau kita lihat situasi kita dengan cara pandang manusia gimana? Kita lihat, aduh, gawat, nggak ada yang nolongin. Aduh, gawat, semuanya berbalik melawan saya, misalkan gitu ya. Aduh, gawat, tidak ada harapan sedikit pun untuk lolos, misalkan gitu. Benar? Cara pandang manusia. Dan kalau manusia memandang seperti itu, maka keluarlah dari hati, keluar ke mulut perkataan-perkataan seperti gini. Matilah gue, kira-kira gitu. Habislah pengharapanku. Tapi kalau berdoanya dengan firman, apa yang terjadi? Saudara sedang mengubah cara pandang saudara. Bukan lagi cara pandang manusia, bukan lagi cara pandang dunia, bukan lagi cara pandang kedagingan, tapi cara pandangnya Tuhan. Siapa yang mau dalam situasi yang sulit, engkau bisa melihat dengan kacamatanya Tuhan? Boleh lambaikan tangan? Boleh lambaikan. Artinya apa saudara? Saudara harus memenuhi pikiran saudara, saudara harus penuhi hati saudara dengan firman. Amin. Doa-doa yang dinaikkan dalam situasi yang sulit, biasanya kita nggak bisa atur doanya mau gimana, betul nggak? Nanti kalau situasinya seperti ini, yuk kita bikin dulu pertemuan cool di tempat ini, lalu kita doanya seperti ini, lalu kita baca Mazmur pasal 2, kita nggak bisa lakukan seperti itu biasanya saudara ya. Doa-doa dalam situasi sulit adalah doa-doa yang langsung keluar, jerit, kita menjerit di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kita menjerit dengan roh, roh menolong kita dalam segala kelemahan kita. Tapi kadang-kadang kita menjerit sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di hati kita, itu keluar. Makanya tadi saya bilang tuh, kalau lagi situasi sulit tiba-tiba mati deh gue, gitu kan saudara ya. Tapi kalau yang ada di hatimu adalah firman, maka di dalam situasi sulit, ketika saudara menjerit, ketika saudara berseru kepada Tuhan, apa yang keluar? Firman. Dan lewat yang keluar dari mulut saudara itu firman, Tuhan lagi ubah cara kita melihat situasi yang sedang kita alami. Yang mau mengalami itu katakan amin. Jadi yang mau mengalami itu yang tadi bilang amin, berarti tugas kita adalah memenuhi hati dan pikiran kita dengan apa? Firman. Firman yang mana? Perjanjian lama dan perjanjian baru. Saudara ya. Bagaimana kalau firman yang hari itu saudara harus baca? Misalkan 1 Tawarik pasal 1 sampai dengan 1 Tawarik pasal 9. Saudara isinya 9 pasal pertama dari kitab Tawarik adalah si A beranak si B punya anak si C, dan seterusnya. Kira-kira saudara masih berkomitmen enggak untuk memenuhi hati dan pikiran dengan firman hari itu? Siapa yang mau bilang hari ini, apapun firman Tuhan yang saya baca hari itu, saya akan tetap baca. Saya ulangi saudara ya. Adakah yang mau berkat? Saya balik pertanyaannya. Ada enggak yang mau lakukan begini? Karena firman Tuhan yang harus saya baca hari ini membosankan, jadi hari ini saya enggak baca firman. Ada yang mau bilang gitu? Nah, enggak ada. Ya,
Berarti saudara mau komit nggak? Apapun bagian firman yang Tuhan berikan kepadamu hari itu, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, saudara akan baca. Karena saudara tahu, itu akan disimpan di hati dan akan keluar pada saat dibutuhkan. Yang mau lakukan itu boleh lambaikan tangan. Yuk kita berikan tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Berdoa seturut dengan firman. Setelah berdoa seturut dengan firman, saudara, apa yang mereka lakukan? Apa yang terjadi dengan gereja mula-mula? Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 29 sampai 30. Mereka melihat seperti ini. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hambamu yang kudus. Berikanlah kepada hambamu apa? Keberanian. Untuk apa? Untuk memberitakan firman. Kalau saya boleh ubah kata-kata ini, keberanian untuk melakukan yang Tuhan mau di dalam situasi sulit ini. Keberanian untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam situasi yang kelihatannya kacau balau begini. Udah tahu apa yang Tuhan mau karena tadi berdoa seturut firman, jadi tahu. Tapi yang nomor 2, kita perlu berdoa untuk keberanian. Amin. Ada berapa banyak saudara yang tahu masalah terbesar kita bukanlah mengetahui apa yang Tuhan mau. Masalah terbesar kita adalah kita udah tahu apa yang Tuhan mau, tapi kita tidak mau, tidak berani, atau tidak melakukan. Siapa yang menyadari? Itu masalah saya, Pak. Benar gak, saudara? Bukan kehendak Tuhan kadang-kadang jelas loh. Berbahagialah mereka yang menabur. Terlebih diberkati mereka yang menabur dibanding yang memberi. Jadi kehendak Tuhan udah jelas ya, saudara ya. Tapi kita tidak punya keberanian untuk melakukannya. Jadi berdoa untuk keberanian. Supaya kita mampu lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Saudara, pada saat kita berdoa untuk keberanian, tadi murid-murid Yesus bilang begini, ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan orang. Nah jadi berani, ternyata Tuhan akan backup dengan kuasa supranatural tuh saudara. Di backup dengan mujizat, di backup dengan tanda-tanda. Tapi bagian saudara dan saya, kita berani bukan karena ada mujizat loh saudara. Kadang-kadang kita belum lihat mujizat terjadi, betul? Kita berani karena apa dong kalau begitu? Kita kan minta keberanian. Saudara siap nggak diberi keberanian kalau meminta keberanian? Siap? Ada yang siap karena saya orang berani Pak, saya siap-siap aja. Tapi ada yang gak siap karena saya bukan orang berani Pak, saya cuman, termasuk saya ya, saya kecenderungannya tidak berani. Nah, jadi saudara kita perlu bertanya, kenapa kita bisa berani, kenapa kita meminta keberanian, apa dasarnya untuk kita berani? Karena Tuhan akan jawab ketika kita minta keberanian, Tuhan akan berikan keberanian. Tapi keberanian yang seperti apa? Bukan keberanian yang lahir dari sugesti. Kadang-kadang orang takut, suka diajarin, supaya kamu gak takut, kamu ngomong, aku tidak penakut, aku berani, ayo ngomong. Kira-kira gitu ya. Sugesti, dibikin, kamu gak takut, kamu berani. Saudara, keberanian kita bukan lahir dari sugesti. Kalau gitu keberanian kita lahir dari mana? Coba lihat ayat selanjutnya, apa yang menjadi dasar keberanian kita. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 27 ayat 28. Nah ini ya, saudara saya kutip ayat ini dari Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia terjemahan baru yang edisi kedua. Agak sedikit berbeda dengan yang saudara pegang sekarang, kemungkinan yang saudara pegang adalah edisi yang pertama. Ya. Nah tapi saya sengaja kutip ini dari edisi yang kedua, saudara saya dorong, saudara boleh beli Alkitab LAI terjemahan baru edisi yang kedua, ya sudah beredar dengan luas. Nah, ada ayat yang sedikit berbeda di ayat 28. Nah, coba kita lihat kisah 4 ayat 27 sampai 28, dikatakan begini, sebab sesungguhnya
telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus. Herodes dan Pontius Pilatus mewakili tokoh yang paling bertanggung jawab untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Ya, beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi. Aduh Tuhan, ini situasinya gawat. Orang yang nyalipin Yesus sekarang mengejar kami. Itu kira-kira doa ini ya. Itu dia orang-orang itu yang sekarang targetnya adalah kami. Nah, akan tetapi ayat 28 katakan begini, untuk semua itu ya, Herodes berkomplot dengan Pontius Pilatus, orang-orang melawan Yesus dan melawan gereja Tuhan. Ayat 28 katakan begini, yuk kita baca sama-sama. Kisah 4 ayat 28, siap saudara? 2, 3. Untuk melaksanakan apa? Segala sesuatu yang telah Engkau tentukan terlebih dahulu oleh kuasa dan kehendak-Mu. Segala sesuatu yang telah Engkau tentukan terlebih dahulu oleh kuasa dan kehendak Tuhan. Tidak ada sesuatu pun terjadi tanpa Tuhan yang pegang kendali. Seringkali di dalam kehidupan kita melihat pintu-pintu yang tertutup, betul saudara? Dan kalau melihat pintu yang tertutup, kita melihat nggak ada harapan. Kita lupa berpikir, kita lupa untuk memahami bahwa pintu tertutup karena ada yang pegang kunci. Siapa itu yang pegang kunci semua pintu yang ada di dunia ini, saudara? Tuhan. Tuhan yang pegang kunci, setuju katakan amin. Kita berikan kemuliaan kepada Tuhan yang pegang kunci, Tuhan yang pegang kendali di tengah-tengah situasi tanpa kendali, saudara. Dan itulah sebabnya kita bisa minta keberanian. Saudara tidak hebat, saya tidak hebat. Saudara tidak berani, saya tidak berani. Tapi karena Tuhan yang pegang kunci, kita bisa minta keberanian. Amin, saudara. Puji Tuhan. Ibadah kedua ini masuk YouTube enggak? Enggak ya, oke. Jadi bisa. Ya. Kadang-kadang harus ada yang dikontrol kesaksiannya kalau masuk YouTube gitu, oke. Jadi kita berdoa seturut dengan firman dan itu mengubahkan cara pandang kita. Kita tahu berdoa bukan lagi menurut kehendak manusia. Lalu kemudian kita berdoa meminta keberanian supaya kita mampu melakukan apa yang Tuhan minta kita lakukan. Nah, dan yang terakhir saudara, udah berdoa seturut firman, udah berdoa meminta keberanian. Yang terakhir, siapkah saudara menerima jawaban doa saudara? Siap enggak? Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31 katakan begini, ketika mereka sedang berdoa seturut firman, berdoa meminta keberanian, ya. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan roh, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara perhatikan, mereka memberitakan firman Allah dengan berani, itu jawaban doa. Katakan sama-sama, itulah jawaban doa. Itu jawaban doa. Dan saudara lihat, sebelum doa itu dijawab, ada dua proses yang terjadi. Mereka berdoa, lalu kemudian Tuhan berikan jawaban, yaitu mereka bisa memberitakan firman Tuhan dengan berani. Tapi sebelum itu ada dua proses yang terjadi terlebih dahulu. Nomor satu, goyanglah tempat mereka berkumpul. Ini goyangan ini sifatnya supranatural. Saudara kalau lihat ada goyangan di Alkitab yang hanya terjadi di satu tempat, penjara di kota Filipi goyang, kota Filipinya enggak goyang, gitu saudara ya. Hanya penjaranya doang yang goyang, maka seluruh sendi-sendi penjara lepas dan Paulus bisa keluar, saudara. Dan demikian pula di dalam ayat ini bukan kota Yerusalem yang goyang, tetapi tempat mereka berdoa, tempat mereka berkumpul goyang. Dan ini artinya goyangan yang supranatural. Kesiapan kita untuk menerima jawaban doa diukur dari satu hal ini saudara. Kita siap enggak
untuk mengalami manifestasi kehadiran Allah yang supranatural. Kadang-kadang orang nggak siap loh saudara, untuk menerima yang supranatural itu, betul? Nggak siap. Dan karenanya dia tidak siap untuk mengalami jawaban doa, karena dia hanya membatasi Tuhan supaya dia menyatakan dirinya secara natural dan bukan yang supranatural. Siapkah saudara untuk mengalami kehadiran Allah yang supranatural di dalam hidupmu? Saya tidak peduli saudara punya karunia apa. Ada yang karunianya memasak, meskipun karunia memasak tidak tercatat di dalam Alkitab, saudara. Yang tercatat dalam Alkitab, karunia mujizat. Wah, tepuk tangan. Ya, coba saya tanya di tempat ini, ada yang punya karunia masak? Enggak ada yang angkat tangan, saya enggak yakin. Sebanyak ini enggak ada yang punya karunia masak. Ada yang punya karunia mujizat? Semakin enggak berani angkat tangan, gitu ya. Seolah-olah karunia mujizat, karunia marifat, karunia hikmat, penglihatan-penglihatan, nubuat-nubuat, mimpi-mimpi, segala sesuatu yang supranatural. Pak, saya cuma jemaat Tuhan, itu bukan bagian saya. Coba cek paradigmamu, saudara. Apakah Anda merasa yang supranatural bukan bagian Anda? Coba cek. Apakah Anda merasa yang supranatural hanya bagiannya Bapak Gembala? Hanya bagiannya Ibu Ratna? Begitu enggak? Kalau begitu, yuk kita bertobat. Tuhan mampu lakukan yang supranatural di dalam kehidupan kita, siapapun Anda. Amin. Yang rindu itu terjadi boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum jawaban doa diberikan, terjadi manifestasi kehadiran Allah yang supranatural. Dan dikatakan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Nah, ini dia saudara. Ternyata jawaban doa dari Tuhan bukan seperti yang kebanyakan orang-orang bayangkan. Kalau kita minta sama Tuhan, maka Tuhan akan kirim seorang pelayan yang membawa jawaban doa kita. Tuhan kirim malaikat mungkin gitu ya. Jawaban doa kita ditaruh di nampan emas, dibawa oleh malaikat, lalu kemudian diberikan kepada kita dan kita tinggal menerimanya. Kira-kira gitu mungkin bayangan kita untuk menerima jawaban doa itu seperti itu. Tapi ayat ini tidak bilang gitu, saudara. Ayat ini bilang sebelum jawaban mereka berdoa dan sebelum jawaban doa diterima dan diberikan, mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Apa hubungannya jawaban doa dengan kepenuhan Roh Kudus? Pada saat seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, apa yang terjadi, saudara? Bukan hanya sekedar pengalaman rohani pribadi. Bukan hanya sekedar engkau jadi bisa loncat-loncat, meskipun saya yakin loncat-loncat adalah salah satu ekspresi dari orang yang penuh Roh Kudus. Ya, 7 katakan amin, saudara. Bukan hanya itu, saudara, tapi penuh Roh Kudus bicara tentang dia berikan kemampuan kepada orang-orang biasa seperti saya, seperti Anda, diberikan kemampuan untuk melakukan yang Tuhan mau, tapi kita tidak bisa lakukan itu. Kita merasa itu bukan bagian saya tidak mampu, itu terlalu berat, saya kurang pinter, saya kurang urapan. Tapi Tuhan bilang lakukan ini. Roh Kudus akan berikan kemampuan itu, itulah kepenuhan Roh Kudus. Siapa yang menyadari saudara tidak mampu, saudara tidak bisa, saudara tidak pinter? Boleh naikkan tangan, saudara. Siapa yang menyadari saudara nggak mampu mengendalikan seluruh situasi dalam kehidupan saudara? Boleh lambaikan tangan. Karena itu kita perlu penuh dengan Roh Kudus. Perlu diurapi sehingga punya kemampuan untuk melakukan yang Tuhan mau.
Ada amin saudara. Saya bisa saksi sedikit tapi nggak bisa terlalu detail kalau direkam ya. Pak Sulis tahu benar siapa saya. Saya ini seorang yang punya karunia pengajaran, karunia seorang guru. Saya ini nggak punya karunia penginjil. Orang yang nggak suka ngomongin misi, orang yang nggak suka ngomongin penginjilan, gitu. Tapi ada satu waktu di dalam hidup saya, saudara, ketika Tuhan urapi saya untuk misi dan penginjilan, meskipun saya bukan orang misi, bukan orang penginjilan. Dan apa yang terjadi itu mengubahkan saya. Gitu saudara. Pengajaran tetap, saya orang pengajaran gitu ya saudara. Penggembalaan tetap, saya orang yang menggembalakan. Tapi ada satu masa ketika ini waktunya Tuhan, saya diurapi untuk itu. Dan saya dipakai Tuhan untuk misi dan penginjilan. Lakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan di Banten sebelumnya. Nah udah, itu kesaksian singkat saya ya, detailnya nanti silakan tanya Pak Sulis gitu, karena agak-agak ini gimana gitu saudara ya. Saya hanya mau bilang saudara, kalau Tuhan mampu lakukan yang seperti itu kepada saya, kira-kira Tuhan mampu gak lakukan itu buat Anda yang merasa gak mampu dan tidak berdaya untuk melakukan apa yang Tuhan mau di dalam situasi yang sulit. Tuhan akan kerjakan itu. Ketika kita berdoa seturut dengan firman, berdoa untuk keberanian Tuhan, saya undang tim musik. Berdoa untuk meminta keberanian dan bersiap untuk menerima jawaban doa. Saya berdoa hari ini ada terobosan di dalam situasi yang buntu dalam kehidupanmu. Mari kita berdoa, mari kita naikkan doa kita lewat lagu ini. Yesus Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara. Katakan sama-sama, ku tidak takut. Ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Kita mau katakan seperti ini dalam situasi kehidupan kita. Ku tidak takut. Katakan saudara dengan iman. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang. Ya Tuhan, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Sama-sama angkat tangan berseru kepada Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus
Berapa banyak saudara yang sedang mengalami situasi yang sulit, jalan yang buntu, pintu yang tertutup, situasi yang di luar kendali, di luar kemampuanmu untuk menyelesaikannya. Kalau ada, angkat tangan saudara, angkat tangan di hadapan Tuhan. Mari kita berseru ke hadapan Tuhan. Dia mendengar doa-doa dan seruan yang keluar dari hatimu. Mari kita minta Roh Kudus memenuhi engkau, supaya doa-doamu adalah doa-doa yang keluar dari Roh, yang akan menolong kita di dalam segala kelemahan kita. Mungkin kita gak mampu sampaikan dengan kata-kata, tapi dari Roh kau bisa berseru, kau bisa menjerit kepada Tuhan dari Roh, saudara. Ora-barama, sekali lagi angkat tangan saudara. Kirabarabata kashikarabata karabaraba. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Taruh seruan Roh, penuhi dengan Roh, penuhi dengan Roh, penuhi dengan Roh. Kirabarabarabarabarabaraba. Naikkan doa dalam bahasa Roh kepada Tuhan, naikkan saudara. Kirabarabarabarabarabarabarabarababa ya darab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 a ya darabarabarabarabarabarabarabarababa ya darab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 a ya Tuhan. Kau dengar jeritan yang keluar dari Roh kami Tuhan. Biarlah turun pengurapan yang baru saat ini Tuhan, saat ini ya Tuhan, kepada yang lemah, kepada yang tidak mampu. Turunlah pengurapan yang baru, kuasa untuk melakukan, hikmat untuk melangkah. Oh rabababa ya turunlah kemampuan ilahi, urapan Roh Tuhan. Hamba-Mu mematahkan setiap kuasa roh depresi, roh bunuh diri, roh putus asa. Dalam nama Yesus, katakan, hancurkan. Anak-anak-Mu terbebas. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan ingatkan keluarga-keluarga, kalau engkau datang dengan keluarga boleh saling pegangan tangan. Kalau kau tidak datang dengan keluarga, bawa dia dalam doa saat ini. Tuhan ingatkan, dalam menghadapi masalah tantangan, engkau perlu sepakat. Sepakat dalam keluargamu, sepakat saudara, sepakat, sepakat, sepakat dalam nama Yesus. Kesepakatan, unity, keluarga demi keluarga ya Tuhan. Kami minta dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu.
Bapak Hendy Timadius ya Tuhan, berkati urapi terus dalam penggembalaannya ya Tuhan. Kasub sebagai gembala ya Tuhan, dan terus jiwa terus dituai. Terima kasih dan perlindungan-Mu sempurna Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan pengumuman dari Rayon. Pengumuman Minggu 6 Agustus 2023. Doa pengerja Rayon 3 onsite diadakan pada hari Kamis 10 Agustus 2023 pukul 7:30 malam bertempat di GBI Modern Land. Wajib hadir bagi seluruh pengerja yang telah memiliki virtual badge. Fellowship Pengerja Rayon 3 diadakan dengan tema Merdeka, Menang, Menuai. Diadakan pada hari Kamis 17 Agustus 2023 jam 9 pagi hingga 1 siang bertempat di GBI Modern Land. Acara diisi dengan lomba-lomba 17-an yang seru pastinya. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi admin cabang ranting masing-masing. Ini saatnya memberi. Haleluya. Mari kita membawa persembahan atau persembahan persepuluhan. Persembahan dapat diberikan melalui amplop dan QRIS yang tersedia. Ya, salam Bapak Ibu Saudara-saudari. Ada sukacita? Ya, yang mengalami sukacita, sorakan haleluya. Puji Tuhan. Ya, kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Sebelumnya kami atas nama Gembala, pengerja dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Hendrik Timadius yang memberkati kami dengan firman Tuhan, dan kami berdoa kiranya Bapak Hendrik beserta keluarga besar diberkati Tuhan secara berlimpah-limpah dan semakin diurapi. Ya, pengumuman yang pertama mohon diperhatikan bagi Bapak Ibu saudari ya, selain ibadah hari Minggu seperti ini, di tempat ini ada ibadah tengah minggu yang diadakan yaitu pada tanggal 9 Agustus 2023 jam 19.30. Jadi setiap hari Rabu ada ibadah tengah minggu yaitu melalui online, melalui HP ini. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari nanti bisa membuka link untuk mengikuti ibadah ini. Amin. Siap semuanya untuk ibadah tengah minggu Bapak Ibu saudara-saudari? Nah, untuk itu yang belum tergabung di dalam grup supaya mendapatkan link tersebut bisa menghubungi Bapak Sutaya atau Bapak Supri untuk bisa memasukkan nomor HP Bapak Ibu saudara-saudari sehingga bisa bergabung dalam ibadah ini. Amin. Kemudian tanggal 10 Agustus 2023 jam 19.30 ada doa pengerja Rayon. Ini bagi setiap pengerja dan aktivis yang memiliki badge wajib. Coba saya pengen tahu anak-anak muda. Salam anak-anak muda. Wah, ada 50. Coba kayaknya belum. Salam anak-anak muda, anak youth. Ya, kami mengundang anak-anak muda dan anak-anak youth ya untuk ibadah di tempat ini yang akan diadakan hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 jam 19. Kami mengundang sekali lagi anak-anak muda. Kemudian ibadah minggu depan yaitu ibadah pertama, kedua dan ketiga akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Bapak Samuel Sulistia. Mari kita persiapkan untuk ibadah minggu depan ya, ibadah 1 dan sampai ketiga. Kemudian bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang memiliki anak sekolah minggu, ada yang memiliki anak sekolah minggu? Nah, puji Tuhan, mohon dipersiapkan. Akan ada kegiatan yaitu sekolah Injil liburan atau SIL yang akan diadakan pada tanggal 19 Agustus
2023 jam 14 sampai jam 17 dengan biaya Rp20.000 sudah mendapatkan konsumsi. Nah, untuk pendaftaran terakhir yaitu minggu depan tanggal 12 bisa menghubungi dengan Kakak Ji, ya, Kakak Ji, pembina guru sekolah minggu. Kemudian mungkin Bapak Ibu saudara-saudari tadi sudah mendapatkan form ini, ada yang sudah terima form janji iman. Janji iman Natal kita akan diadakan yaitu di tempat ini tanggal 16 Desember 2023. Yang sudah terima form, yang sudah siap boleh nanti dikumpulkan ke saya, dan untuk iurannya yaitu bisa diangsur. Misalnya Ibu diberkati Tuhan mau memberi berapa dan diangsur berapa nanti ke saya. Yang belum siap boleh berdoa minta hikmat, minggu depan boleh dikumpulkan. Amin. Nah, puji Tuhan, dan kini kita akan memberikan persembahan, baik itu persembahan umum, persembahan Natal kita. Yang mau mengembalikan persepuluhan bisa maju ke depan ke kotak yang telah tersedia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Engkau Allah yang sungguh baik, Engkau Allah yang sangat baik buat kehidupan kami Bapa. Bapa, Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Dan kami rindu ya Tuhan, firman itu ada di dalam kehidupan kami dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Dan Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan persembahan ini ya Tuhan berguna bagi perluasan kerajaan-Mu di muka bumi. Engkau urapi tangan-tangan yang mengelola persembahan ini ya Bapa. Dan Engkau memberkati seluruh umat-Mu di tempat ini yang telah mengembalikan persembahan perpuluhan, persembahan umum maupun Natal ya Tuhan. Berkati secara berlimpah-limpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus yang siap memberi, sama-sama katakan amin. Maaf Bapak Ibu Saudara, masih ada yang ketinggalan pengumumannya. Mungkin ada jemaat yang baru pertama kali datang, boleh diangkat tangannya. Jemaat yang baru pertama kali hadir di ibadah ini, ada itu di belakang. Kalau belum ada tempat ibadah, boleh Pak, minggu depan boleh datang kembali. Dan di sini juga ada lagi. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dan tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satu percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu
Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkan hati kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat Allah yang melimpah-limpah dalam kasih yang sempurna Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita senantiasa hari ini, esok dan sampai Maranatha. Tuhan datang kembali dan menjemput kita semua di awan permai penuh dengan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita semuanya.